Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis ilmu, dan pada malam hari ini kita akan membaca wasiat atau keterangan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala. Kita akan membaca salah satu tulisan beliau yang berjudul Asyaratu Asbabin Linsyiraqis Sadri, 10 sebab kelapangan dada. Ya. Semoga kita bisa menyelesaikan 10 sebab ini, ya, bisa membaca tuntas. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa dipungkiri bahwa semua manusia pengin dadanya itulah lapang. Jarine wong Jawa jembar dodone, ya, dadanya lapang. Karena dengan dada yang lapang, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan hidup, tenang, ya, bahagia, adem, ayem, tentrem, ya. Kata orang Indonesia, toto tentrem gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kerto apa raharjo, ya. Ya, ini hidup yang apa? Bahagia. Dan memang kebahagiaan hidup seseorang itu ada pada keadaan dadanya. Maksudnya keadaan yang ada pada dalam dadanya, hatinya. Ya. Di dalam dada kita ada apa? Hati, yaitu jantung. Nah, ini pusat kebahagiaan seseorang. Gitu. Jadi kalau kita mendapati hati kita kok bahagia, dada kita itu kok lapang, ya, yes, gak usah melihat orang yang naiknya Ferrari, gak usah melihat orang yang HP-nya iPhone 14, ya, ya, yang terbaru 14, ya, ya, iPhone 14. Gak usah iri. Kenapa? Karena belum tentu hati mereka lapang. Ya, Allah sudah ngasih kebahagiaan berupa kelapangan hati, kita iri kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Ya.
iri sama orang yang rumahnya gedong. Ya kita nggak tahu, siapa tahu dia banyak utang. Ya. Akhirnya apa? Nggak bahagia. Kita nggak tahu. Cukup ketika Allah Ta'ala memberikan ketenangan di dalam hati kita, ya, kelapangan di dalam dada kita, tidur enak, makan enak, sudah syukur, itu sudah bahagia. Toh mereka pun yang dicari oleh mereka semua sudah kita dapat. Ya, orang mobilnya bagus, rumahnya bagus, uangnya banyak, apa yang dicari? Hati tenang, ya toh? Nah, kita sudah dapat, itu loh. Mereka belum dapat, kita sudah dapat. Terus apa yang harus kita irikan? Nah, ini konsep apa? Seorang muslim dalam menjalani hidup supaya hidupnya bahagia, gitu. Yang penting ini insyirahus sadr, hatinya lapang, dadanya tenang. Kalau itu sudah kita dapat, ya sudah, syukuri. Tidak usah iri kepada siapapun, gitu. Karena yang kita iri, seperti yang saya sampaikan, belum tentu hatinya bahagia, belum tentu. Jabatan, orang punya jabatan, enak yuk jadi anggota TTTR, ya. Kau usah iri, ya. Ya, kita nggak tahu siapa dia menghadapi masalah yang begitu rumit, ya. Enak ya, punya uang gini, nggak usah iri. Sudah, itu sudah Allah Ta'ala yang bagi, gitu. Kita nggak tahu dia mikir uangnya itu kayak apa, gitu dong, ya. Nah, jadi insyirahus sadr, hati yang lapang, itu adalah tanda kebahagiaan seseorang, dan itulah yang dicari oleh semua orang. Ya. Nah, hati yang lapang itu diperoleh dari taufik Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada hambanya. Tanpa ada taufik dari Allah, tanpa ada pertolongan dari Allah, seseorang tidak akan mungkin mendapatkan hati yang lapang, gitu loh. Hati yang lapang itu dalam keadaan apapun bahagia. Orang yang punya hati lapang, apapun keadaannya bahagia, gitu loh. Allah Ta'ala berikan taufik untuk bahagia. Dikasih ujian, Allah beri taufik dia untuk sabar. Diberi nikmat, Allah Ta'ala beri taufik untuk syukur, ya. Diuji dengan perbuatan dosa, Allah beri taufik dia untuk istighfar dan taubat. Nah, hatinya orang seperti ini akan lapang, gila. Tapi kalau terbalik-balik, ya, dikasih ujian, bisanya cuma ngoceh-ngoceh aja, ya. Dikasih nikmat, bisanya cuma zid, ya, kurang, tambah, hal mimazid, ya, gitu loh. Diuji dengan jatuh dalam perbuatan dosa, nggak segera taubat, malah tenggelam, semakin tenggelam dalam perbuatan dosa, ya. Nah, nggak bahagia orang ini, tidak akan bahagia. Jadi kebahagiaan atau insyirahus sadr itu hanya didapat melalui taufik dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebab yang kedua adalah dengan cara mentaati Allah Azza wa Jalla, ya, serta menetapi syariat Allah Azza wa Jalla. Itu loh. Bahasa sederhananya, orang neko-neko, gak neko-neko, gitu loh. Ketika Allah Ta'ala mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wis gak neko-neko,
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras, sudah tetapi dilaksanakan, enggak neko-neko, enggak nyoba-nyoba. Nah, orang yang seperti ini hatinya pasti tenang, hatinya pasti lapang, gitu loh. Nah, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita kalau ingin melihat sosok yang sempurna, maka kita harus melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, gitu loh. Bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau berada di puncak keduniawian? Jawabannya enggak, gitu loh. Apakah rumah beliau gedong? Enggak. Kasurnya empuk? Enggak, gitu loh, ya. Rumah beliau sempit, RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Saya enggak tega mengatakan RSSS, S-nya banyak. Rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai selonjor saja susah. Ya. Sederhana, intinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam sederhana. Rasul pernah kelaparan. Kita pernah kelaparan? Sampai perut beliau diganjel dengan batu, ya, sangat kelaparan? Nggak pernah. Insya Allah nggak pernah. Kalau mungkin nggak makan enak ya pernah lah, tapi sampai kelaparan insya Allah tidak pernah. Lah, dalam keadaan begini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mampu mengatakan baiti jannati, rumahku surga bagiku. Nah, ya. Kita baiti nari, rumahku neraka bagiku, gitu loh. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling taat kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada orang yang ketaatannya sama seperti Rasul, nggak ada, apalagi melebihi. Nggak ada orang yang ketakwaannya sama dengan Nabi, apalagi melebihi. Nggak ada. Semua ketakwaan umat Islam pasti di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam, gitu loh. Suatu ketika ada seorang, ya, 3 orang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun 3 orang ini tidak menjumpai Nabi, menjumpai istrinya Nabi alaihi salam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. 3 orang ini bertanya kepada Nabi terkait ibadahnya Nabi. Ya, maka 3 orang ini setelah tahu ibadahnya Nabi, ya, yang satu mengatakan aku gak akan nikah-nikah, fokus ibadah. Aku yang nomor 2, aku gak akan tidur-tidur, sholat malam terus. Yang ketiga, aku gak akan buka, wis poso terus. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, lantas beliau tanya kepada Aisyah, apakah tadi ada tamu? Dijawab Aisyah, ada ya Nabi. Diceritakan 3 orang ini, panggil mereka. Maka mereka pun dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau mengatakan, ya, innama a'lamukum billahi wa atqakum billahi ana. Ya, sesungguhnya orang yang paling mengilmui tentang Allah, paling tahu tentang Allah, dan paling bertakwa kepada Allah, aku, kata Nabi SAW. Dan ini bukan kesombongan, memang benar. Ya, anamu, ya, wa aku tidur, aku pun bangun, asumu wa uftir, aku pun puasa, aku juga berbuka, wa atazawwajun nisa, aku pun juga menikahi wanita. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau bahagia? Karena beliau adalah orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka bagaimana seseorang mendapatkan kebahagiaan? Apa saja sebab-sebabnya? Yang pertama itu adalah tauhidullahi wa ikhlasuddin lahu, mengesahkan Allah dan mengikhlaskan agama ini kepada Allah Azza wa Jalla.
ya, yaitu seseorang ketika beribadah kepada Allah dia tidak memaksudkan ibadahnya kepada selain Allah, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia tidak memikirkan apa ucapan orang. Dia tidak memikirkan bagaimana penilaian orang. Enggak. Gitu loh. Tapi dia laksanakan ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Dia tidak bergantung kepada selain Allah. Hanya kepada Allah dia bergantung, hanya kepada Allah dia bertawakal. Orang yang demikian akan bahagia. Namun jika sebaliknya bergantung kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, maka dia tidak akan bahagia. Kenapa? Karena yang dia tawakali, yang dia gantungi urusannya itu dhaif, lemah, gak mampu atas segala sesuatu. Contoh, ya, pengen aman tapi melalui jimat. Nah, itu loh. Orang ini akan apa? Lemah hatinya. Orang ini akan apa? Muncul ketakutannya. Mau pas keluar rumah sudah agak jauh dari rumah, lu akeh ketinggalan ya. Ya. Balik apa enggak iki? Nah, sudah enggak tenang. Ya, mau balik ke rumah ngambil kok jamnya gak nutut gitu kan. Terus bangun, ya apa? Ya, ada apa nanti? Nah, sudah enggak bahagia. Kenapa? Hatinya bukan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seseorang keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Sudah. Dia baca itu, dia yakini itu, nggak ada sedikit pun rasa ketakutan. Itu loh. Ya. Seseorang yang tauhid, ya, keimanannya kepada Allah Taala benar-benar menancap di dalam hatinya, dia nggak akan takut dengan rezekinya. Gitu loh. Karena apa? Karena dia yakin Allah Taala sudah membagi rezeki, dan rezeki seseorang tidak akan pernah tertukar. Gitu loh. Ya, rizkinya anak nggak akan diambil bapak, rizkinya bapak nggak akan mungkin diambil anak, apalagi tetangga, nggak mungkin. Ya. Tapi kalau ada orang yang dia keimanannya akan Allah Taala Maha memberi rizki kurang, ya, ada orang buka usaha seperti usahanya, ya, si A buka toko kelontongan, tiba-tiba si B tetangga depan rumah yang jarak cuma 10 meter buka kelontongan. Wah, si A ini dak dikduk, ya, takut nggak laku. Tiba-tiba apa? Gak disapa tetangganya, gak diajak ngomong, diangkat musuh, mungkin sampai jatuh ke dalam kesyirikan, datang ke dukun. Kenapa ini terjadi? Tauhidnya lemah, gitu loh. Ya, tauhidnya lemah, keimanannya lemah, gitu loh. Sehingga dia apa? Beribadah kepada selain Allah. Jangan dianggap ibadah itu hanya sholat saja. Minta tolong itu ibadah. Bertawakal itu ibadah, gitu. Jadi kalau orang bertawakal kepada selain Allah, minta tolong, ya, kepada selain Allah, itu artinya dia beribadah kepada selain Allah, dan dia telah melenceng dari tujuan diciptakannya manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya. Kemudian sebab yang kedua,
An-nurul ladzi yaqdhifuhu Allahu fi qalbi 'abdihi, cahaya yang diberikan Allah Ta'ala pada hati hambanya. Terkait hal ini, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, fal qalbu alladhi dakhalahu nurul imani wan syaraha bihi wan fasaha yaskunu lil haqqi, maka hati yang dimasuki oleh cahaya keimanan, wan syaraha bihi wan fasaha, lantas hati itu pun luas, menjadi luas dan lapang, yaskunu lil haqqi, dia itu akan tenang dengan kebenaran, wa yatma'inu bihi, dia akan apa? Tenang juga, ya, tenang dengan kebenaran tersebut, wa yaqbaluhu, akan menerima kebenaran tersebut, wa yanfiru anil batili, akan lari dari kebatilan, wa yakrahuhu, dan akan membenci kebatilan, wala yaqbaluhu, serta tidak mau menerima kebatilan. Ya. Nah, ini coba perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hujibat an-naru bisyahawat, neraka diliputi dengan syahwat. Kira-kira kebanyakan syahwat itu kebatilan atau tidak? Kebatilan. Ya, memang ada syahwat yang ya diperbolehkan, syahwat yang mubah, tapi banyak syahwat yang haram. Dan hati seseorang condong kepada syahwat yang haram. Enak soalnya. Allahu Akbar azan. Kira-kira enak mana? Leha-leha sama jalan ke masjid? Ya, enak mana? Enak leha-leha, iya kan? Ya. Final Piala Dunia jam 1 malam. Sebenarnya enak mana? Bergadang sama tidur? Enak mana? Enak tidur toh, tapi kok rela bergadang gitu loh. Ya. Sementara pada hari biasanya tidur, nggak sholat, gitu. Nah, kenapa? Ya karena memang syahwat manusia itu lebih condong kepada keharaman. Ya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa seseorang itu condong atau sering memerintahkan kepada asu, keburukan, gitu loh. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Nah, akan tetapi ada orang yang dia atau hatinya itu lebih condong kepada kebenaran. Sudah pada taraf apa? Lari dari kebatilan dan membenci kebatilan, gitu loh. Nah, orang yang demikian berarti telah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya iman. Imannya itu sudah memang benar-benar merasuk ke dalam hatinya, bukan sekedar lisan. Amantu billah, ya, aku iman kepada Allah. Lisan, artinya apakah sudah benar-benar memahami keimanan? Benar-benar iman itu menguasai hati. Allah taala alam. Setiap jiwa tahu kondisi hatinya. Ya. Lari dari kebenaran dan apa? Wa yakrahuhu, benci. Nah, benci dari kebatilan. Wala yaqbaluhu, dan tidak menerima kebatilan, gitu loh. Nah, cahaya ini Allah yang memberi, maka kita harus meminta kepada Allah Azza wa Jalla, gitu loh. Ya. Di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana." Akan tetapi Allah lah yang mencintakan kepada mereka keimanan. Ya.
Allah yang menjadikan mereka cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah Ta'ala menghiasi keimanan tersebut di dalam hati-hati kalian. Nah, siapa yang memberi? Allah, ya, bukan selain Allah Azza wa Jalla. Ya, yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi. Bertawakallah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Ya, jangan bertawakal sama ustadz. Jangan. Wis pokoknya aku nih cedek-cedek ustadz, ya engkau lah kecipratan. Nah, jangan. Ya, memang dekat dengan orang yang soleh sebab, tapi bukan musabib. Ya, itu loh. Jangan sampai gak sholat, gak popo, sing penting dekat dengan ustadz. Ya, engkau lek na akhir lah diseret-seret, ya kan? Di akhirat ini, di surga gak ada orang dalam. Tahu? Gak ada orang dalam. Pengen jadi ustadz orang dalam, gak ada. Dunia mungkin ada. Pengen kerja ono wong jero ni iso masih bisa masuk. Surga ngarep orang dalam, gak ada. Gitu loh. Nafsi sendiri. Ya. Gitu loh. Kalau memang gak iman, gak sholat, meskipun dekat dengan orang soleh, gak ada manfaatnya. Gitu loh. Abu Thalib dekat dengan Nabi, beliau menolong Nabi, tapi gak iman kepada Nabi. Kira-kira masuk surga enggak? Gak ada manfaatnya. Gitu loh. Nah, ini ada sebagian orang, sebagian kaum muslimin itu punya keyakinan sing penting dekat karo kiai, karo ustad. Gitu loh. Gak sholat gak apa-apa, engkau lah diseret gitu. Tahu diseret ya? Ya, ustadnya mlebu surga digeleki aku, soalnya aku sing njogo, aku sing nolong. Enggak, gitu loh. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Ini firman Allah Ta'ala. Pada hari seseorang lari dari, ya, saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari anaknya, dari istrinya, ya, lari dari semua, dari keluarganya lari. Ya, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua punya urusan masing-masing. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman. Gitu loh. Ya. Ya, jadi Allah Ta'ala lah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah Ta'ala yang menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyana, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi siapa yang Allah Ta'ala berikan cahaya keimanan sehingga dia cinta kepada keimanan, cinta kepada ketaatan, dan benci kepada kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, maka hatinya akan lapang. Gitu. Nah, kita lihat lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang waktu salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, buatlah kita relax, ya. Arihna, relax, ya. Ya, bahagia. Dengan apa? Bis shalah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sahadan sih. Tas wae lungguh, ya. Tahu tas wae lungguh, baru aja duduk, ya, baru aja berbaring, kok wis adzan. Kita seperti itu, ya. Tapi Rasulullah SAW enggak. Arihna bis shalah, buat kita tenang, buat kita rileks dengan sholat, wahai Bilal. Nah, ini sebab yang kedua, Pak. Allah Ta'ala memberikan cahaya keimanan. Kemudian yang ketiga adalah tahsilul ilmi nafi', mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang dimaksud di dalam masalah ini adalah ilmu agama, tidak lain dan tidak bukan.
Ilmu agama adalah ilmu yang membawa kepada ketenangan dan kebahagiaan. Gitu loh. Ya. Dan ilmu agama itu harta. Ya, harta seseorang. Ya. Yaqul al-birri wala taghfal bimalika walhu anhu famal malu illa ma alimta. Wala taghfal bimalika, la taftakhir bimalik. Jangan menyombongkan dirimu dengan hartamu. Walhu anhu, wis anggap hartamu itu tidak ada. Famal malu illa ma alimta. Ya, karena apa? Hartamu yang sesungguhnya itu adalah apa yang kamu ilmui. Nah, ini khusus ya, nasihat terlebih kepada talibul ilm. Gitu. Jangan banyak mikir sughul kalau sekarang. Ya, tahu sughul, kerjaan. Ya, selagi orang tua sudah mencukupi, ya, dan tidak kekurangan, fokus untuk belajar. Ya. Karena itulah harta yang sesungguhnya. Gitulah. Ya. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Ini janji Allah, gitu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Gitu. Ya. Berapa banyak ya teman sejawat, adik kelas dulu ketika sekarang terjun di masyarakat, anaknya kenapa kemarin nggak serius, merasa kurang ilmu anak, gitu. Nah, ini wakil. Ya, maka saya sampaikan ya di hadapan beberapa ya mahasiswa yang ada di sini. Ya, sudah fokus belajar, gitu. Fokus. Ya, jangan sampai menyesal. Nah, ilmu syar'i itu adalah ilmu yang didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ilmu agama itu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selain dari itu, ya, maka bukan ilmu. Ya. Tentu dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, penjelasan para ulama. Ya. Bukan ilmu kalau ada orang mengatakan amalkan demikian, dasarin di ngimpi aku semalam. Nah, itu bukan ilmu. Ya, ya. Haddatsani qalbi an rabbi. Ya. Hatiku telah menceritakan kepadaku dari Tuhanku. Ini bukan ilmu. Ya. Kenapa kamu mengamalkan amalan A B C D? Ya. Ya, semalam dapat wangsit, ini bukan ilmu. Ya. Islam tidak mengenal ilmu yang demikian. Ya. Maka nggak ada di dalam Islam konsep ilmu laduni, nggak ada. Gitu loh. Yang namanya ilmu belajar. Nabi SAW yang mengatakan innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Ini sabda Nabi SAW. Gitu. Dan ilmu tidak bisa diturunkan, ya, nggak ada orang alim marisi ilmu, yang ada marisi kitab, iya, gitu kan, ya. Si A misalnya berilmu, punya perpustakaan, ya, satu almari misalnya, ya, dia punya anaknya nggak pernah belajar, nggak pernah baca. Ketika si A ini meninggal, langsung dah ilmu yang ada di dadanya pindah gitu, dibagi, enggak, gitu. Ya. Adapun kita bisa dibagi ke anaknya, tapi apakah anaknya paham? Allahu alam, gitu. Ya. Nah, ini ilmu. Jadi ilmu harus diperoleh dengan apa? Belajar. Dan yang dimaksud dengan ilmu syar'i adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Kalau ilmu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah bukan ilmu. Ya, yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Kalau ilmu duniawi, iya mungkin. Ya, itulah. Dari percobaan, dari pengalaman, ya mungkin ilmu duniawi. Tapi kalau ilmu agama harus sumbernya Al-Quran dan
sunnah. Ini apa ya? Bisa dikatakan satu konsep yang harus dipahami oleh setiap muslim di dalam beragama, di dalam mengambil ilmu, agar tahu mana yang benar, mana yang salah. Gitu loh. Ya, kalau bahasa kasar, agar lebih pinter titik. Ini agak kasar ini. Ya. Alias tidak mudah bohongi oleh orang. Ya. Nah, ini sebab yang ketiga, ya, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian selanjutnya ada al-inabatu ilallahi wa husnul iqbali alaihi. Sebab yang keempat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali dengan mentaati Allah, dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan ketaatan kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kebahagiaan hati, sumber ketenangan jiwa. Ya. Dan semuanya harus kembali kepada Allah. Di antara bentuk kembali kepada Allah adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menerangkan bahwa manusia itu harus bertaubat dikarenakan tiga hal. Apa saja? Ya, manusia itu harus taubat. Ya, siapapun, karena tiga hal. Yang pertama adalah lidzunub, karena dosa. Nah, ini pasti. Dan semua manusia pasti punya dosa. Nggak ada manusia yang nggak punya dosa. Apalagi pada zaman sekarang. Zaman sekarang itu bukan orang yang mendatangi dosa, dosa yang menjadi sales. Ya, yang datang kepada kita. Zaman dulu pintu dikunci, cekrek, tidur, selesai. Zaman sekarang, ya, nggak bisa, gitu. Ya, dikasih pintu apapun dosa itu tembus. Ya, tahu tembus ya. Kalau mau mendobrak itu, ya. Maka harus apa? Senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan jangan sekali-kali menganggap kita ini lebih baik dari orang lain. Ya. Pernah seseorang, ya, yaitu ada seorang, apa namanya, dia jalannya itu agak menggaya gitu kan. Iya, agak menggaya. Tahu menggaya? Nggak tahu, jalan bukan jalan biasa, entah gini-gini atau kayak ditegur, "Mahadil masyu." Jalan apa ini? Nih, jalan apa ini? Jalan kok banyak gaya. Terus dijawab, "Atarifuni mana?" Ente nggak tahu siapa saya? Gitu. Nggak tahu? Kamu nggak tahu siapa saya? Kemudian dijawab, "Bala a'rifuka ma'rifatan jayyidah." Aku kenal kamu, kenal. Ya, fa awwaluka nutfatun madhirah. Ya, wa akhiruka wa akhiruka juffatun qadirah wa ma baina dzalika illa an tahmilu qadar. Aku kenal kamu. Kamu itu awalnya mani yang jijik. Ya. Akhir hidupmu itu adalah bangkai yang bau. Dan sekarang kamu itu membawa kotoran yang najis. Apa maksudnya? Lihat perut kita penuh dengan kotoran. Ini kita apa yang dibanggakan? Suatu ketika Ibnu Sirin, salah seorang ulama tabi'in, tawaf. Nah, tawaf. Tiba-tiba orang yang di belakang beliau itu dorong ke beliau, sehingga Ibnu Sirin itu pun terdorong ke depan, dan di depannya ada orang. Sehingga dia orang yang ada di depannya Ibnu Sirin itu pun ikut terdorong. Ya. Lah orang yang di depannya Ibnu Sirin nggak tahu kalau Ibnu Sirin itu pun karena apa, beliau didorong
orang yang di belakangnya. Ketika hal itu terjadi, orang yang ada di depannya Ibnu Sirin itu noleh. Ya, Ibnu Sirin ulama tabi'in. Ya, beliau mengatakan, ya orang yang di depannya itu mengatakan, ma anta illa rajulun su. Kamu itu orang yang buruk. Gitu loh. Ya. Apa jawab Ibnu Sirin? Bala innaka lan takdziba ma ana illa rajulun su. Ya, kamu enggak dusta. Kamu enggak bohong. Aku hanyalah orang yang buruk yang su. Nah, ini para ulama kita, gitu loh. Enggak pernah melihat diri mereka apa? Lebih baik dari orang yang lain, gitu loh. Alias enggak pernah sombong, selalu tawadhu. Nah, dan di antara kunci tawadhu itu adalah melihat orang lain itu lebih baik dari kita, gitu loh. Ya. Salah seorang pernah datang kepada Al-Hikmah, alimni kaifat tawadhu. Ajarkan aku bagaimana tawadhu. Dikatakan tawadhu, ya. Idza laqita man huwa akbaru minka faqul anta khairun minni sabaqtani fil Islam. Wa idza laqita man huwa asgharu minka faqul huwa khairun minni sabaqtuhu fil dhunub. Tawadhu itu, jika kamu melihat orang yang lebih besar, lebih tua dari dirimu, katakan dia lebih baik dariku karena dia lebih dulu melakukan ketaatan daripada aku. Dan kalau melihat orang yang lebih kecil, lebih muda, katakan dia lebih baik dari aku karena aku lebih dulu berbuat dosa daripada dia. Ada tawadhu. Ya. 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 Kenapa ini penting? Karena bagaimana mungkin seseorang akan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla kalau dia melihat dirinya dalam kebaikan terus. Saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah begini, gak pernah sedikit pun menoleh pada dosanya, gitu loh. Nah ini sebab yang pertama. Kenapa tuh? Yang kedua adalah qillatus syukur, ya. Karena sedikitnya syukur, ya. Kita ini sedikit syukur, ya. Baru dikasih sakit gigi sedikit aja, ngeluhnya minta ampun. Nah, sehat bertahun-tahun kapan disyukuri? Nggak pernah disyukuri. Ya, centat-centut, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, ya, yes, yes. Tapi sehat bertahun-tahun nggak pernah disyukuri. Gitu loh. Iya. Nggak pernah kelaparan, nggak pernah syukur. Yang diingat, aduh, tempe terus, ya. Tiap hari tempe ikan asin, iya. Itu terus. Kita kurang syukur, makanya apa? Perlu kita untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim adalah karena taksir fil ibadah. Kita kalau melaksanakan ibadah itu, ya, itu banyak taksirnya, banyak kurangnya. Salat Allahu Akbar 5 detik tuh, 2-3-5 detik hilang sudah, ya sudah kemana-mana pikirannya, ya. Kunci motornya awalnya dicari-cari nggak ketemu, loh iyo tak taruh di dalam gelas di bupet, ya kan, ketemu, ya. Itu kita ini kurang apa? Kurang kita dalam beribadah, ya. Banyak taksir. Ini masih sholat, belum yang lain. Gitu loh. Nah, maka dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan bahagia, gitu loh. Orang yang bergelimang dalam kemaksiatan tidak akan bahagia, dan Allah tidak akan pernah memberikan atau menempatkan kebahagiaan dalam kemaksiatan, gitu loh. Contoh, ya, musik halal atau haram? Haram. Ya. Allah Ta'ala tidak akan mungkin memberikan kebahagiaan dalam ini.
Kalau seandainya musik bisa membawa kebahagiaan, nggak ada namanya penyanyi bunuh diri, itu nggak ada, itu loh, nggak ada. Tapi realitanya berapa banyak ya penyanyi yang bukan kelas ecek-ecek ya, kelas bawah sudah terkenal itu bunuh diri gitu ya. Kenapa? Karena memang nggak ada kebahagiaan di situ ya. Dan ini diketahui oleh orang yang beriman ya. Ya, kita kalau seandainya dengar musik kemudian sudah mulai dikuasai musik, hati kita itu kok sempit, nah itu hatinya masih sensitif tuh ya, itu ngerasakan ini sudah gak bahagia, sempit ya. Karena memang itu hakikat dari musik. Tapi kalau sebaliknya ya, menikmati dan yang lain, nggak, hatinya nggak ada sedikit pun rasa sumpek, rasa sempit gitu kan, biasa-biasa aja, ini hatinya berarti sudah mati gitu loh, atau sudah sakit parah gitu loh, tidak bisa mendeteksi ya apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla ya. Jadi kebahagiaan itu ada pada kembali kepada Allah, kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah memberikan atau menempatkan kebahagiaan pada hal-hal yang Allah taala haramkan. Kalau kesenangan mungkin, ya, beda antara senang dan bahagia gitu loh. Ya. Dalam keharaman ada kesenangan, tapi tidak pernah ada kebahagiaannya, mah kurang terus sampai akhirnya apa? Bunuh diri gitu loh. Tapi dalam ketaatan ada kenikmatan dan ada kebahagiaan, ada ketenangan gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya dari keharaman dan memberikan ketaatan, kehalalan dalam ketaatan, itu artinya Allah Ta'ala tidak berkeinginan untuk ya memutus kesenangan buat hambanya, enggak. Tapi Allah ingin memindah seorang hamba dari kesenangan semu menuju ke kesenangan yang hakiki gitu loh ya. Yang halal itu tenang, yang haram itu enggak akan tenang ya. Pemuda-pemudi ya mau melakukan hal yang senonoh, nggak mungkin di rumah, iya, di sepi-sepi, remang-remang, ada batu, oh kerusak-kerusuk sudah, siapa yang gitu kan, iya. Tapi kalau sudah nikah, ya, entah ada kucing, kerang, tarung itu, tenang gitu kan. Kenapa? Halal, paham? Ya, ini ya. Jadi dalam hal keharaman nggak akan ada ketenangan, ya. Tapi dalam hal kehalalan pasti ada kenikmatan dan ketenangan. Jadi ketika Allah Ta'ala melarang sesuatu yang haram, Allah pasti ganti dengan sesuatu yang halal, dan Allah ingin hambanya itu berpindah dari kesenangan yang semu kepada kesenangan yang sesungguhnya. Tapi yaitu kadang manusia masih mengedepankan syahwatnya ya. Jadi kembali kepada sebab yang sebelumnya, minta apa? Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kelima, dawamu dzikrillah, senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir ini amalan yang ringan, amalan yang enggak berat, gratis, bisa dilakukan dimanapun ya, kecuali tempat-tempat yang tidak boleh disebut nama Allah, dan kapanpun. Tapi banyak yang lupa, banyak yang enggak sadar ya. Kita misalnya kerja, dari rumah ke tempat kerja itu 30 menit. Bisa nggak zikir? Bisa? Bisa. Nek sholat nggak bisa. Ya, harus berhenti dulu kalau mau sholat. Tapi sambil kendaraan bisa zikir? Bisa. Kalau baca subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dibaca ya selama 30 menit. Kira-kira berapa sudah? Ya, berapa? Ya, banyak gitu kan. Ya. Itu belum pulangnya. Gitu. Ya. Belum pulangnya. Gitu. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala, beliau adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk selalu berzikir. Ya, sampai diceritakan beliau ketika ditelepon ya, ditanya sesuatu, beliau jawab. Setelah selesai menjawab langsung berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus seakan-akan diciptakan untuk berzikir. Ya. Dan pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya seorang pemuda, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak, ya, gitu loh. Maka ajarkan aku satu amalan yang mencakup semuanya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Jadikanlah lisanmu itu basah dengan zikir. Ya. Apa? Oh, diminta untuk ya Rasulullah SAW ya dimintai petunjuk supaya bisa mengamalkan syariat Islam ini yang begitu banyak. Jawabannya zikir. Ternyata apa? Dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan bukakan ya bagi dia kemudahan-kemudahan mengamalkan syariat Islam, gitu ya. Dan dengan zikir hati akan tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati tenang. Kemudian sebab yang keenam, al-ihsanu ila ibadatillah, ihsan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa itu ihsan? Ihsan itu ya anta'budullaha ka'annaka tarahu, ya, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan ya jika tidak mampu maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu, ya. Begitu pula di antara makna ihsan itu ada al-ihsanu ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk, ya. Siapa yang berbuat baik kepada makhluk atau menolong seorang muslim, maka Allah akan menolong dirinya, ya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Ini harus kita pegang ini sabda Nabi SAW, gitu loh. Tapi sekali lagi, kadang kita itu bosan kalau dimintai tolong, ya. Mesti, iya kan, mesti, iya kan, gitu kan. Ya, gitu loh. Itu sifat kita. Gitu. Tapi kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW, kita ingat janji-janji Allah, ya, bahwasanya Allah akan memberikan kemudahan orang yang menolong saudaranya, ya. Allah akan memberikan pertolongan orang yang menolong saudaranya. Itu semua akan mudah kita lakukan, gitu loh, ya. Kita memberi, ya, semampu kita, tidak akan pernah mengurangi harta kita, nggak akan pernah, gitu. Insya Allah tidak ada namanya ya cerita, ya saya belum pernah menemukan ini, ya ada cerita berita ya telah ditemukan meninggal dunia di dalam rumah seorang, ya gara-gara kebanyakan sedekah, nggak pernah, ya nggak pernah, gitu lah. Tapi kalau orang yang pelit, merasa kurang akan kurang benar, karena dia suudon sama Allah Ta'ala, sudah diberi kecukupan tapi kurang, diberi kecukupan kurang, maka Allah akan memberikan kekurangan. Wallahu ana inda dhoni abdi bi, kata Allah Ta'ala, aku itu menurut prasangka
hambaku. Jadi al-ihsan adalah salah satu sebab insyirahus sadr, ya, gitu loh. Di mana-mana lebih mulia dan lebih berbahagia orang yang menolong daripada yang ditolong. Di mana-mana sampai kapanpun lebih berbahagia orang yang ngasih utang daripada orang yang hutang. Sudah gitu. Ya, gitu loh. Kemudian selanjutnya saya ringkas, ya. Yang keempat, yang ketujuh adalah syaja'ah, berani. Ya, beranian. Ya, apalagi ya berani di dalam melakukan kebenaran. Ya, dan keberanian ini adalah asarun min asaril quwwatil iman, termasuk pengaruh dari keimanan, dari kekuatan iman. Kita lihat para sahabat Nabi SAW, berani gak mereka? Berani, pemberani. Ya, bayangkan perang yang dicari itu mati. Ada nggak nih prajurit? Ya, ya, prajurit ini perang yang dicari itu matinya. Tapi ya bukan bunuhlah saya, nggak begitu, nggak, ya normal gitu kan. Ya, ya, nggak takut mati. Ya. Ini asal apa? Kekuatan iman dan kesabaran. Gitu loh. Ya. Bagi yang nggak kuat imannya, maka akan takut. Gitu loh. Ya. Apalagi dididik dengan kesyirikan. Ya. Orang mati bisa bangkit. Ya. Ada setan ini, setan itu. Ya. Ya. Semuncul apa rasa ketakutan. Iya toh? Itu kan didikan apa? Didikan yang salah kan? Ya, didikan yang sudah menyimpang dari akidah yang benar. Kalau dididik dengan benar bahwasanya la yadurru wa la yanfa'u illallah, nggak bisa memberikan madarat, nggak bisa memberi manfaat kecuali Allah, itu yang ditanamkan terus pada seorang anak, pada seseorang, ya, maka akan muncul keberanian. Nah, apa asal dari iman dan juga asal dari sabar. Ya. Suatu ketika ada seorang Arab jahiliyah namanya Antaro, dan beliau terkenal dengan pemberani. Nah, kemudian datang kepada beliau satu orang, tanya, "Oh Antaro, bagaimana caranya supaya kamu itu berani? Kok bisa kamu itu pemberani?" Akhirnya Antaro bilang, "Mana tanganmu? Gigit." Ya, jadi tangannya Antoro digigit sama orang tadi, ya, tangannya dia digigit sama Antoro, sama-sama gigit. Kemudian orang tadi gitu loh, kesakitan, maka Antoro pun melepaskan gigitan. Setelah itu bertanya, "Kamu kira saya tadi nggak sakit?" Sakit. Tapi itu yang membedakan antara aku dengan kamu. Dia mengatakan, "Inna syaja'ata sabru sa'ah." Sesungguhnya keberanian itu berupa sedikit rasa sabar, gitu loh. Berani menghadapi musuh. Dia coba, apa sih yang bikin orang nggak berani? Nanti ditangkap gimana, dimutilasi gimana gitu. Jadi yang dibayangkan itu, dia merasa nggak sabar. Tapi ketika ada kesabaran menghadapi kesakitan, akan menimbulkan rasa berani. Ya. Tapi yang terpenting itu apa? Iman tadi. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 adalah ib'adu adwa'il qulubi wasqamiha, menjauhkan diri atau menjauhkan hati dari penyakit-penyakitnya, penyakit kesyirikan, penyakit kebid'ahan, penyakit kefasikan, nah, keraguan, ini penyakit syubhat, penyakit syahwat. Nah, ini kalau dibahas ya cukup panjang gitu loh. Nah, contoh syubhat, misal jangan mendengarkan ya ceramah-ceramah yang berisikan syubhat. Orang yang dikenal ini kalau ngomong masalah agama ngelantur, ya, nah itu sudah jangan didengarkan, karena itu akan membawakan akan berakibat apa?
terkontaminasi dengan syubhat. Kalau hati sudah terkena syubhat, ya sudah, gitu loh, bisa menjalar ya ke hal-hal yang lain, bahkan bisa sampai pada derajat kekufuran. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah tarku fudulil umur, ya, meninggalkan hal-hal yang berlebihan, gitu loh. Gak banyak ngomong, gak banyak makan, gak banyak ikut tahu urusan orang, gitu loh. Ada kenalannya, ya, ngobrol bareng, ngomong apa sih, ya, padahal bukan urusan kita, ya. Kepo kayak baca anak sekarang, ya, ya, itu fudul namanya, ya, fudul, ya, pengen tahu aja, ya, gitu loh. Ya, tetangganya ada masalah misalnya, lapo mau lapo, semalam kok rame, ada nopo, fudul namanya, ya. Kemudian yang ke-10 adalah yang terakhir, husnul tiba'in nabiyil karimi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu loh. Ini seperti yang saya singgung di awal pertemuan tadi, kalau kita ingin bahagia, ya, maka lihatlah sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling bahagia. Gak ada orang yang kebahagiaannya melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam urusan duniawi, kita kalau baca sejarahnya Nabi, beliau itu bukan orang yang berada, gitu. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam panutan kita bisa bahagia dengan keadaan yang serba pas-pasan, maka sangat mungkin bagi kita untuk bisa mengikuti beliau, tidak hanya dalam agama, dalam beramal, tapi juga mengikuti beliau di dalam mendapatkan kebahagiaan. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada tutur kata yang salah, kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.